Bapa kami yang di surga, dengan segala kerendahan hati kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih untuk pemeliharaan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berpergian, biarlah Tuhan juga menjaga mereka dimanapun mereka berada. Biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan ada bersama dengan mereka. Hari ini kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami yang ada di ruangan ini, biar setiap kami boleh menikmati kuasa Tuhan. Dan tidak ada satupun kami yang terlewat, tapi kami boleh mengalami sukacita yang luar biasa ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami buka ibadah ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh sapa kiri kanannya, depan belakangnya. Mari kita memuji Tuhan. Pagi hari ini kita menyanyikan Gloria bagi Tuhan kita yang besar di atas segala. Amin. Tuhan
Tuhan. Hati nurani kami ya Bapa boleh membawa kami untuk dapat melihat bahwa kehadiran-Mu, kami boleh merasakan kehadiran-Mu secara pribadi kepada kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Yesus. Kami mau sungguh-sungguh membuka hati kami buat firman-Mu ya Bapa. Kami mau minta Roh Kudus yang menerangkan kepada kami, membukakan akal kami, budi kami ya Tuhan, sehingga kami tahu apa yang kami dapat terima daripada-Mu semuanya adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak Tuhan. Dan iman kami ya Tuhan boleh dibangun, boleh dikuatkan ya Tuhan, sampai kami percaya bahwa mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kami, karena kami akan melihat Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami di awal ya Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus saat ini sungguh-sungguh akan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Wah, puji Tuhan. Karena hari ini saya mau bawa topik pakai bahasa Inggris, sedikit bahasa Inggris ya. I have seen the Lord. Saya sudah melihat Tuhan. Karena kita belajar tentang kejujuran dalam bulan ini, saya mau kita juga belajar tentang kejujuran, jujur pada diri sendiri ya. Oke, kalau Ibu Bapak lihat renungan yang diberikan oleh Pendeta Lydia tadi pagi di grup ini, saya tadi pagi agak baca dikit, saya bilang kayaknya ini nyambung juga gitu ya. Oke, mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 20 ayat 18. Kenapa ada tulisan I have seen the Lord? Aku telah melihat Tuhan. Karena ini adalah perkataan Maria Magdalena ya. Yohanes 20 ayat 18 mengatakan Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, ada kata-kata dari Maria Magdalena mengatakan aku telah melihat Tuhan. 2 minggu yang lalu kita merayakan Paskah ya. Saya harap masih ingat apa yang dibawakan, paling tidak cerita yang mana di dalam cerita-cerita tentang kebangkitan Kristus di dalam Alkitab, cerita mana yang dibawakan oleh Bapak Gembala di hari perayaan Paskah ya. Tetapi pagi ini kita lihat di dalam firman Tuhan Yohanes 20 ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid. Jadi Maria Magdalena pergi cari murid-muridnya, dan terus ketika dia ketemu dengan murid-muridnya dia bilang aku telah melihat Tuhan. Ya. Nah, kenapa dia bilang aku telah melihat Tuhan? Kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, dari ayat yang ke-11 itu, atau di ayat yang pertama tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ada kubur yang kosong. Ya, ketika para wanita itu pergi ke kuburan Yesus, dia melihat bahwa batu yang menutupi kuburan Tuhan Yesus itu sudah lepas, sudah kosong, sudah lepas ya, kayak pintunya udah ngebuka gitu ya. Jadi mereka masuk ke dalam dan mereka melihat kosong. Walaupun kain kafannya masih ada, masih rapi, kayak bekas mengafani jenazah ya, tetapi jenazahnya udah nggak ada, bodinya udah nggak ada, Tuhan Yesusnya nggak ada, gurunya nggak ada. Nah, pada waktu itu yang tahu bahwa benar-benar ada kejadian yang luar biasa, ada gempa bumi, ada malaikat yang turun, itu hanya penjaga-penjaga tentara Romawi yang disuruh jagain kuburan Yesus. Ya, mereka yang tahu persis bahwa ada kejadian yang luar biasa tentang kebangkitan Yesus. Karena mereka yang mengalami, tetapi karena mereka tentara, mereka lapor sama atasannya bilang, kamu jangan bilang-bilang bahwa Yesus bangkit. Tapi katakan bahwa murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Nah, dan ini terjadi dan ini terus dipercaya sampai saat ini. Nah, ketika Maria menangis karena dia mau mourning ya, mau berbelasungkawa lah ya, apa ya namanya ya, mourning gitu, mau meratap atau mau ya, kalau kita ada yang meninggal yang dekat sama kita, biasanya hari keberapa ke kuburannya, karena apa, kita masih mengingat, kita masih sedih gitu ya. Nah, Maria
diambil. Dia, walaupun Tuhan Yesus bilang hari ketiga saya akan bangkit, tapi dia mungkin lupa, saya nggak tahu ya, nanti mungkin boleh nanya di surga nanti ya, kenapa dia bisa nggak ingat itu ya. Tapi teman-teman, saudara-saudari sekalian, kita lihat ya di ayat ini ya, Maria Magdalena saking sedihnya sama Tuhan Yesus itu di taman itu disapa, ditanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ini Yesus yang nanya. Tapi dia berpikir bahwa itu adalah tukang kebun atau siapa gitu ya di situ ya. Jadi dia bilang, "Tuhanku telah diambil orang." Perhatikan ayat 13 bilang, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sampai Tuhan Yesus berkata lagi, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka ayat 15 orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan mengambilnya, meletakkannya supaya aku dapat mengambilnya." Sampai Tuhan Yesus panggil namanya. Maria baru dia menyadari. Dia berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, teman-teman sekalian, ibu bapak saudara-saudari sekalian, matanya ngelihat, tapi karena pikirannya berpikir bahwa Tuhan Yesus nggak hidup, Tuhan Yesus itu mati, dia nggak nyadar bahwa Tuhan Yesusnya sudah bangkit. Matanya melihat. Ada cerita lagi, 2 murid di Lukas pasal 24 ya, saya nggak baca, tapi ini yang dibawakan, ini adalah cerita yang dibawakan oleh Pak Kennedy ya, waktu 2 minggu yang lalu, tentang 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Lukas pasal 24, itu sepanjang jalan itu mereka bercakap-cakap sama Tuhan Yesus, ngobrol. Saya nggak tahu ya, karena kalau nggak salah perjalanan itu sekitar berapa puluh kilometer gitu ya, dari Yerusalem ke Emmaus gitu ya. Nah, itu ngobrol terus, itu nggak nyadar bahwa itu Tuhan Yesus. Mereka nggak menyadari itu Tuhan Yesus. Sehingga kita lihat sampai dikatakan di dalam firman Tuhan, sesuatu, karena kenapa ayat 16 di Lukas itu bilang sesuatu menghalangi mata mereka. Cuma ditulisnya sesuatu, nggak tahu sesuatu itu. Tetapi ayat 25 dan 26 Tuhan Yesus tegur mereka. Apa yang menghalangi mata mereka? Ketidakpercayaan mereka. Ada cerita lagi, ini masih seputar cerita Paskah ya. Di Yohanes 20 ayat 25, itu ceritanya Tuhan Yesus tuh udah menampakkan diri ya. Jadi Tuhan Yesus nyamperin murid-muridnya sini. Ada satu murid Tuhan Yesus, mungkin teman-teman tahu semua ya, mungkin ibu bapak sudah juga tahu, namanya Thomas. Ya, Thomas ini tiap kali Tuhan Yesus ada, dia nggak pernah ada di situ. Sampai mungkin murid-muridnya nyadar, ini Thomas kemana ya, kita semua udah seneng banget ngelihat Tuhan Yesus gitu ya. Melihat guru kita, bisa ngobrol sama guru kita, masih bisa dengar ceritanya dan merasakan ketika gurunya hadir, ketika Yesusnya hadir, ketika Tuhannya hadir, ada rasa tenang, rasa aman, rasa adem gitu ya. Ada sukacita dan kedamaian yang luar biasa. Mereka ingat Thomas. Jadi mereka pergi ke Thomas dan dia bilang, apa yang dikatakan murid-muridnya kepada Thomas? Maka ayat 25 pasal 20 bilang, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas tidak percaya sampai dia bilang ini, "Sebelum aku melihat," pakai mata ya, "melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya," karena Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib itu lambungnya ditusuk tombak ya. Jadi pasti ada tanda gitu ya. Dia bilang, "Aku tidak akan percaya." Itu kata Thomas. Itu Thomas. "Sekali-kali aku tidak akan percaya." Tahukah ibu bapak, atau mungkin tahu tapi nggak pernah nyadari, kalau kita gelap sekali, tidak ada cahaya, kita bisa melihat nggak? Mata kita bisa lihat nggak? Nggak bisa ya. Bahkan kalau pernah nggak, begitu gelapnya sampai tangan di depan kita aja kita nggak bisa lihat. Pernah?
kemudian cahaya yang dipantulkan itu ditangkap oleh kornea kita, kornea mata kita menangkap pantulan itu, kemudian diterusin ke pupil atau lensa mata kita yang nanti akan membiaskan cahaya itu ke retina. Retina itu letaknya di belakang mata banget ya. Nanti ada gambarnya sih sebenarnya, saya nggak bisa dilihat ya. Nah, sampai ke tempat retina. Nah, retina kita yang kecilnya bukan main itu punya kemampuan untuk mengubah cahaya itu jadi gelombang elektrik yang diterusin sama syaraf kita ke otak kita. Dan otak kita ini mulai menerjemahkan, oh bayangan ini, oh ini. Itu luar biasa. Siapa yang saya setiap kali kalau belajar, kalau lihat, kalau coba pelajari seperti apa tubuh kita, setiap kali saya bilang, Tuhan Engkau luar biasa. Engkau bukan main Tuhan, bukan main banget. Itu kemampuan itu yang manusia nggak akan bisa bikin. Tidak akan ada yang bisa ciptakan itu kecuali Tuhan. Nah, kemudian retina kita akan mengubah menjadi gelombang elektrik yang menjalar ke otak. Di otak itu syaraf-syaraf semua, sel-sel otak kita akan menerima gelombang-gelombang elektrik ini sebagai sebuah informasi. Coba bayangkan itu berapa second udah kan, kalau kita detik-detik itu lebih cepat dari detik itu cahaya itu, karena setiap kali kita ngelihat nggak tunggu lama, oh lihatnya sekarang terus mikirnya nanti, enggak, cepat gitu, bukan main. Tetapi kita melihat bahwa harus ada cahaya, nggak ada cahaya kita nggak bisa lihat. Nah, tahukah ibu bapak dan teman-teman saudara-saudari sekalian bahwa otak kita itu merekam apa yang kita lihat. Kalau sekarang saya bilang es krim, semua langsung mikir kan, keluar gambar es krim, betul nggak? Betul. Nah, kalau kita ini kan udah lumayan lah ya. Kalau saya bilang nasi capcay, nasi goreng pakai telur dadar di atasnya, telur ceplok di atasnya, mata sapi di atasnya, kebayang nggak? Kebayang. Nah, siapa yang lapar? Begitu saya ngomongin terus jadi lapar. Aduh, pengen, makan kapan ya kita makan? Ya, apalagi kita sekarang lagi lebaran ya, yang dapat ketupat. Kebayang ketupat pakai sayur? Betul? Nah, kita bisa bayangkan. Kenapa? Karena kita pernah lihat itu. Apakah kita lihat benerannya? Apakah kita lihat di foto? Apakah kita lihat di film? Itu merekam. Ada yang merekam dan ada yang naruh. Kita nyimpen. Walaupun nggak ngelihat, ketika kita ngomong kita bisa bayangkan. Dan luar biasanya, kalau kita lapar, kita mikirin makanan, kita tambah lapar, betul? Mungkin kita nggak lapar, tetapi ketika kita ingin sesuatu dan kemudian kita membayangkan makanan itu, kita tambah pengen. Iya kan? Iya kan? Nah, siapa kalau melihat anak yang di video gitu, anaknya ketawa terus kita jadi ikutan ketawa? Kok bisa sih cuman ngelihat jadi ikutan ketawa? Kenapa? Karena luar biasa. Apa yang kita lihat itu akan akan jadi dasar apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Jadi teman-teman, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, apa yang kita lihat itu penting. Dan apa yang kita lihat saat ini, apakah kita sudah melihat Tuhan? Apakah kita bisa melihat Tuhan? Karena kita nggak bisa melihat Tuhan secara seperti saya lihat ibu bapak sekalian ya. Saya melihat ini dan saya lihat, pakai bajunya oranye, pakai kardigan hitam, bajunya bunga-bunga, sepatunya putih, sepatunya bisa lihat. Tapi kalau melihat Tuhan bisa nggak? Nggak bisa lihat. Kadang-kadang orang jadi nggak percaya karena tidak bisa melihat. Tetapi mengapa kita nggak usah lihat, bisa membayangkan? Karena Tuhan kasih kita kemampuan untuk membayangkan. Pagi ini pertanyaannya, apakah
apakah kita sudah melihat Tuhan? Karena Maria Magdalena bilang, murid-murid Yesus bilang, kita sudah melihat Tuhan, aku sudah melihat Tuhan. Nah, masalahnya adalah seperti ini. Ketika cahaya itu datang, informasi itu datang, boleh diterusin itunya. Oke, ini nggak usah dilihat ya, kecil banget. Nah, kalau ingat gambar ini, ya, kita pikir kalau kita lihat ini, kita langsung berpikir, wah orang ini kesulitan, waduh mukanya sampai begitu ya, luar biasa dia ya, ketakutan gitu ya. Kenapa dia ketakutan cuma mukanya doang? Kemudian kalau kita lihat yang kedua, gambar yang kedua, kita pantesan, kita mulai melihat lebih besar lagi. Oh ya pantesan dia di penjara, betul? Tetapi kalau kita melihat gambar yang lebih besar lagi, kita melihat bahwa ternyata mereka lagi main film, nggak sesungguhnya. Informasi yang kita terima kadang-kadang belum tentu betul, kadang-kadang salah, mungkin salah. Mari kita lihat dalam satu ayat di dalam firman Tuhan. Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2. Ya, kekecilannya. Silakan kalau yang punya ininya. Oke, agak sedikit. Ininya memang template-nya tulisannya kecil. Amsal 16 ayat 2 bilang ini. Segala jalan orang adalah bersih menurut pemandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya baca sekali lagi Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi kita lihat firman Tuhan bilang, kita sering menganggap diri kita benar, tetapi yang tahu adalah Tuhan. Seringkali kita melihat diri kita sendiri betul, benar, tetapi Tuhan bilang, Tuhan itu melihat hati. Nah, kalau di dalam mata jasmani kita perlu cahaya untuk melihat sesuatu sampai kita tahu, oh pakaiannya di hari ini bajunya kotak-kotak, ya kan? Ya. Nah, kita perlu cahaya. Kalau gelap semua kita nggak tahu pakaiannya dia pakai baju coklat atau pakai baju hitam atau bajunya ternyata merah, nggak tahu. Ya, karena kita ada cahaya. Kalau kita mau melihat Tuhan, Amin. Kalau kita mau melihat Tuhan, siapa cahayanya? Siapa yang bilang akulah terang? Yesus. Yesus bilang akulah terang dunia. Jadi dunia ini bisa kelihatan hitam jadi abu-abu jadi kuning mungkin. Tetapi kalau kita mau benar-benar lihat hitam ya hitam, putih ya putih, ya, tidak ya tidak, itu kita harus minta Tuhan Yesus. Kita harus libatkan Tuhan Yesus. Kita harus pakai Tuhan Yesus. Ada satu buku ya, saya lupa kemarin saya udah ketemu bukunya karena saya lagi beres-beres buku, tapi saya tadi malam saya bilang oh ya nanti saya harus bawa, tapi saya lupa. Ada satu buku anak-anak yang saya beberapa kali saya pernah selalu share karena saya baca buku itu, buku anak-anak, tapi saya yang dewasa baca buku itu benar-benar terberkati karena buku itu bilang apa yang Tuhan Yesus lakukan. So si anak ini setiap kali dia menghadapi pilihan, dia harus memilih, dia langsung berpikir Tuhan Yesus itu kalau menghadapi pilihan seperti saya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, Yesus adalah guideline kita. Yesus adalah seperti mercusuar kita. Yesus adalah direction kita. Paduan kita. Karena dia adalah terang. Kalau kita mau melihat Tuhan, kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita pribadi terlebih dahulu. Sebelum kita tidak akan bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Bahkan kalau kita berimajinasi membayangkan Tuhan, kita nggak akan bisa membayangkan dengan sebenarnya tanpa kita bergaul dengan Tuhan Yesus, tanpa kita minta Tuhan Yesus, tanpa kita mengakui bahwa yes, Tuhan Yesus adalah terang.
nggak mengakui Tuhan Yesus, kita nggak percaya Tuhan Yesus juru selamat kita, kita anggap Tuhan Yesus hanya sebagai nabi, Tuhan Yesus hanya tokoh, Tuhan Yesus tokoh yang luar biasa, tapi bukan juru selamat. Selama kita belum mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sulit untuk kita melihat, bahkan tidak mungkin kita melihat, karena kita butuh cahaya itu, kita butuh terang itu untuk melihat Tuhan. Tuhan mengatakan, karena kita mau lihat kebenaran, semua orang pengen tahu, pengen yang benar ya. Saya ingat satu kali Pak ini atau siapa yang bilang sama saya bahwa bahkan mafia ya, gangster, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak jujur ya, tidak jujur. Dia kalau cari orang keuangan pasti nyari yang jujur. Dia kalau mau cari bodyguard, dia mau yang jujur. Lalu dia mau yang setia. Dia sendiri belum tentu setia. Dia sendiri nggak jujur. Tapi waktu dia harus rekrut orang sebagai pengikut dia cari orang jujur. Betul? Nah, nanti kita belajar tentang kejujuran ini. Tapi sebelum itu, kita tahu semua orang mau yang benar. Filipi 4 ayat 8. Kita lihat Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Seringkali kita berpikir bahwa kehidupan duniawi, jasmani, rohani. Tapi sebenarnya erat sekali ya. Jasmani kita itu juga menentukan rohani kita. Apa yang kita lihat akan menentukan rohani kita. Baca bersama-sama Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang maksud kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dari ketika mata kita melihat informasinya sampai ke otak kita, itu kita mulai nyaring. Nah, saringannya apa kalau bukan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita menyerap semua informasi sampai yang salah juga diserap sama kita? Dan jangan salah, saya katakan sekali lagi, apa yang kita lihat itu menentukan tindakan kita. Apa yang kita lihat, makanya saya kadang-kadang merasa bagus juga, betul juga ya, walaupun agak sedikit ekstrim waktu saya kecil, karena waktu itu naik beca ya, dari Pasir Koja, pokoknya kalau udah lewat Siliwangi, ada bioskop Siliwangi, dan di bioskop Siliwangi ada poster gede-gede. Saya ingat lagi saya masih kecil, kalau lewat bioskop Siliwangi, mata saya nggak boleh lihat poster itu, karena kadang-kadang kan posternya agak vulgar gitu ya, jadi nggak boleh lihat gitu ya. Nah, seringkali kita berpikir, aduh ekstrim banget kadang-kadang dipikir. Tapi saya mulai berpikir, apa yang kita lihat itu kita masuk, kita rekam. Nah, kemudian mungkin ada anak-anak yang waktu kecilnya itu melihat mamanya dipukulin terus-terusan sama bapaknya. Itu direkam dan itu mempengaruhi cara dia berpikir, mempengaruhi cara dia bertindak. Walaupun dia boleh bertindak, karena ada dikatakan ada dua saudara ya, adik kakak, ngalamin masalah yang sama ketika masih kecil, tetapi dua-duanya mengambil tindakan yang berbeda. Yang satu dia seperti bapaknya, judi dan sebagainya. Yang satu bilang, dong, saya nggak mau seperti itu ya. Banyak saya pernah melihat, atau banyak saya melihat juga saya mengambil kata bapak-bapak ya, karena bapak jadi pimpinan rumah tangga dan jadi pimpinan masyarakat. Ada banyak laki-laki yang bilang, saya nggak mau kayak bapak saya, tapi dia ngomong nggak mau, tapi pikirannya mikirin terus, tidak ada saringannya, diserap terus, akhirnya dia seperti itu. Dia bilang dia nggak mau, dia tahu itu salah, nggak mau, tapi kok jadi begitu? Kenapa? Terangnya belum ada. Sebab itu kita perlu terang itu, sehingga apa yang kita lihat menjadikan kita berpikir dengan baik, menjadikan apa saja jadi disaring. Ini benar nggak ya? Kalau nggak benar, saya singkirin dulu. Saya nggak mau pikirin kalau
belum tentu benar. Saya nggak mau pikir kalau ini bukan yang adil-adil. Kalau ini, kotor-kotor, porno-porno enggak, saya nggak mau. Oke? Kemudian ketika kita bilang, oh ini manis, ini bagus, ini enak, dengernya juga enak, itu yang dipikirin. Oh ini nih kebajikan nih, Mother Teresa nih, Bunda Teresa, saya malah cari tahu seperti apa kehidupannya, karena disebut kebajikan dan patut dipuji. Kita menyaring apa yang kita lihat, tapi kalau kita tidak ada terang itu nggak bisa disaring, masuk semua, direkam semua. Ketika Tuhan Yesus jadi juru selamat kita, Roh Kudus sanggup menyucikan kita, termasuk apa yang kita pikir yang kotor yang dulu. Tuhan Yesus bisa buang itu di dalam pikiran kita. Kita bisa buang itu, kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang lain. Mungkin bisa ditampilin gambar yang gajah. Nah, saya kasih lihat gajah. Orang kalau lihat cuman bagian ini dia bilang gajah itu pegang talinya. Oh, gajah itu panjang kayak apa ya? Kayak sapu gitu ya. Yang pegang talinya kayak pedang, yang pegang belalainya. Kita bisa punya pemikiran yang masing-masing. Tetapi maukah kita melihat keseluruhannya? Hanya kalau Tuhan Yesus. Kita melihat orang. Ibu, bapak, saudara-saudari ketemu dengan orang. Kita nggak tahu orang ini seperti apa. Mungkin orang ini akan ngejahatin kita, atau mungkin orang ini akan menolong kita. Orang ini akan membuat kehidupan kita berbeda. Siapa yang akan kasih lihat sama kita keseluruhannya? Siapa yang bisa lihat Tuhan di situ? Karena Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Baik, indah, manis, sedap didengar. Roh Kudus. Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita sama-sama baca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Tuhan Yesus itu bilang akulah jalan kebenaran? Dia bisa bilang aku ini kebenaran, itu aku lewat aku. Jalannya mau tahu kebenaran lewat aku, karena aku jalan menuju kebenaran dan hidup. Kenapa Tuhan Yesus bisa bilang seperti itu? Sampai saat ini tidak ada satupun berusaha banyak yang berusaha untuk katakan bahwa Tuhan Yesus itu manusia yang berdosa. Gak ada yang bisa buktikan itu. Yesus adalah sungguh-sungguh manusia yang tidak berdosa, sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh Tuhan, tapi sungguh-sungguh juga manusia. Dan dia tidak berdosa. Karena itu dia bisa bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kenapa Tuhan Yesus layak untuk menebus dosa kita? Ya karena dia tidak berdosa, karena dia kebenaran, karena dia benar. Makanya Tuhan Yesus harus jadi contoh dan teladan dalam kebenaran di dalam kehidupan kita. Makanya baca di dalam firman Tuhan tentang Tuhan Yesus cuma 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kan sama aja, Lis, itu tuh banyak yang samanya. Iya, belajar itu ngulang-ngulang supaya hafal. Makanya ada ulangan. Kenapa? Diulang. Itu namanya belajar. Dan kita harus belajar tentang Kristus. Kita harus tahu Kristus. Setelah Tuhan, tapi Tuhan Yesus udah gak ada. Ketika Tuhan Yesus mau pergi, ya, dalam berapa minggu lagi ya, kita akan memperingati hari Pentakosta. Tuh hari turunnya Roh Kudus. 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. 50 hari kemudian, ya, makanya disebut Pentakosta. Nah, Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 16 ayat 13, Tuhan Yesus bilang bahwa Roh Kudus yang diutus sama Bapa, sama Allah itu Roh Allah sendiri ya jadinya, karena Roh sekarang sudah ada di tengah-tengah kita, dan Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran.
Yohanes 16 ayat 13 bilang seperti ini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, kalau ngobrol tentang Roh Kudus panjang ya, waktu saya tinggal sedikit lagi. Nah, tapi saya mau sekilas. Seringkali kita suka apa ya, bukan anti ya, suka sedikit parno atau ya, parno bahasa Indonesia, suka ini apa, alergi. Kalau alergi apa itu namanya, ya alergi tau ya. Jadi sensitif, kita suka sensitif kalau ngobrol tentang Roh Kudus ya. Bahkan orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, kalau udah ngobrolin Roh Kudus kadang-kadang suka jadi sensitif ya, kadang-kadang suka membatasi. Saya bilang membatasi kuasa Roh Kudus dan membatasi pribadi Roh Kudus itu sendiri, suka sensi. Tapi coba kalau ngobrolin tentang kuasa kegelapan, tentang hantu, tentang juri gitu ya, tentang apa ya, roh-roh apa ya disebutnya, gaib-gaib, yang gaib-gaib ya, walaupun nggak ngeliat, oh iya ya merinding ya, tiba-tiba jadi merinding. Tapi kalau ngomongin Roh Kudus sensitif banget. Ada gitu kayak gimana? Padahal Roh Kudus itu hal yang penting, padahal Roh Kudus itu pokok, padahal Roh Kudus itu sesuatu yang sangat penting buat kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Roh Kudus akan membantu kita melihat kebenaran, melihat Tuhan, karena Dia adalah Roh kebenaran. Firman Tuhan katakan Roh kebenaran. Dan kita bilang, takut dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Karena kita pikirnya Roh Kudus itu kudus ya, kudus, suci, Roh yang suci. Ya, kalau kita pergi ke tempat yang bersih sekali, gimana rasanya? Nyaman, enak, betul? Betul? Coba kita pergi ke tempat yang kotor, kita merasa kotor. Tapi kenapa kita kadang-kadang memberi perhatian lebih kepada orang yang kerasukan setan? Ada setan di sini, ke gunung ini, ke sono, ke situ. Kenapa? Tapi ketika kita belajar Roh Kudus, kita sensi. Padahal ketika Roh Kudus menguasai diri kita, kita akan bisa melihat Tuhan, karena Dia kebenaran dan Allah adalah kebenaran. Kita akan melihat kebenarannya. Waktu kita melihat ada orang, kita ini nggak peduli ya, nggak peduli ke hamba Tuhan, nggak peduliin ke orang siapapun ya. Nah, kemarin saya lihat di satu di apa ya, YouTube, di TikTok atau apa lah, nggak tahu lah ya, saya di media sosial, ada seorang bapak naik motor bawa anaknya maghrib gitu, kemudian dia mau kesenggol, gak jatuh ya, mau kesenggol sama orang lain, tapi dia marah-marah sama orang lain ya. Jadi dia mau kesenggol sama satu orang, tapi dia marah-marah. Wah, dia marah-marah itu bukan main. Pokoknya yang saya suka lihat, orang itu tiba-tiba bisa keluar semua kemarahannya, nafsu marahnya itu keluar semua, segala binatang di ini. Dan orang yang dimarahinnya itu tenang banget, dia panggil kawan. Apa kawan? Tenang kawan. Ya, sampai akhirnya ya ada kata-kata yang tegas juga dari orang ini. Apa yang kita lihat? Bukan dia yang mau nyenggol tuh, bukan dia. Ada orang lihat bukan dia, tapi gelap mata gitu ya. Disebutnya apa? Gelap mata ya. Gelap mata karena nggak bisa lihat lagi gitu ya. Nggak bisa bedain benar atau salah. Nah, ibu bapak teman-teman sekalian, seringkali kita lagi nyetir, lagi naik motor, terus kita ngelihat nggak apa-apa orang itu, cuman kita juga nggak kena apa-apa, tapi tiba-tiba kita melihat orang itu mungkin nggak ada sopan santun di lalu lintas. Berapa sering kita langsung komentar, bego. Berapa sering kita langsung marah. Mungkin ada hal-hal dalam kehidupan kita, ketika
naruh batu di situ ya. Kita nyalahin batunya, kita nggak nyalahin diri kita. Karena apa? Ini sifat manusia. Tetapi Roh Kudus akan membantu kita, menolong kita. Beberapa kali dalam kehidupan saya di pekerjaan saya, staf saya tanya, Ci, kok Cici tenang sih? Ada masalah kok tenang? Saya dulu nggak nyadar, saya dulu tidak menyadari. Sampai saya belajar tentang bagaimana pikiran kita menyerah, bagaimana saya hubungkan dengan iman saya kepada Tuhan, dengan apa yang saya percayai tentang Yesus saya, tentang Kristus saya, tentang Tuhan saya. Dan saya tahu Roh Kudus menolong saya. Seringkali kita gampang, coba pikirin, betul nggak saya bilang? Apa yang kita lihat, kita pikirin terus keluar kita katakan, betul? Betul? Dulu saya pernah seperti itu. Sampai suami saya yang sekarang jadi suami saya, dulu saya belum jadi suami saya. Saya gampang sekali bilang sial. Sampai dia bilang, jangan bilang sial, nggak bagus. Dan saya mulai lupa. Saudara bisa rubah. Jangan pikir, ya saya udah kayak gini, gimana rubahnya Ci? Gimana rubahnya Lis? Minta Roh Kudus, minta Roh Kudus. Tuhan melihat hati kita. Ketika hati kita sungguh-sungguh bilang, Tuhan aku mau melihat Engkau, Tuhan aku mau jujur sama diri kita sendiri. Dan hari ini kita akan jujur kepada diri kita sendiri. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Mari buka bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dan kita mau baca bersama-sama. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Kalau pengen firman Tuhan ini benar-benar ini, saya bukan kadang-kadang ya, saya suka pakai suara kencang, karena suara kencang itu membuat kita dengar lagi. Jadi udah diomongin, didengar lagi double gitu ya. Oke. Yohanes 18 ayat 31 dan 32. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Gak ada orang yang senang ditipu, gak ada orang yang senang dibohongi. Tapi untuk tahu apakah orang ini mau nipu, kalau untuk kita tahu apakah kita menipu diri kita sendiri, kita butuh kebenaran. Yaitu ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika firman Tuhan di dalam kita, ketika kita jadi murid-murid Tuhan. Karena murid-murid Tuhan mengikuti Tuhan, mengikuti perkataan Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Lah gimana mau ngikutin firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kalau kita nggak belajar tentang firman Tuhan? Kalau yang mau belajar, boleh ikut esensi. Kalau teman-teman mau, ibu bapak saudara-saudara sekalian belajar, boleh catat, boleh tanya, karena belajar itu bertanya, ya. Nah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, nanti Roh Kudus akan menolong kita. Kita baca Yeremia 17 ayat 9 dan 10a. Yeremia 17 ayat 9 dan 10a. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kita harus belajar melihat diri kita sendiri. Kita harus belajar melihat diri kita sendiri dan jujur pada diri kita sendiri, supaya hati kita tidak jadi batu. Supaya ketika Tuhan melihat hati kita ini murni. Hati kita ini murni, pure, murni. Dan Tuhan akan penuhi hati kita, pengertian kita dengan kebenaran. Kita nggak gampang digoyangin. Kita nggak gampang karena kita tahu kemerdekaan kita. Kita tahu kita orang merdeka. Kalau kita gampang dibawa sini, dibawa sana, itu kadang-kadang kita masih mengikatkan diri kita. Tetapi kalau kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan yang adalah kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Mari kita baca lagi Obadja 1 ayat 3. Tahu kitab Obadja? Perjanjian Lama, ya. Jadi kitab Obadja itu kitab nabi-nabi kecil, ya. Amos, Obadja 1
ayat 3. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Keangkuhan diri kita menipu diri kita sendiri. Sebab itu kita harus jujur. Jangan tipu diri kita dengan keangkuhan kita. Jangan. Ya, jangan kita mudah cari pembenaran kalau kita salah. Betul nggak? Betul apa enggak? Atau betul? Betul apa betul? Kalau udah salah, cari pembenaran. Kalau kita celaka, kita cari biang keroknya. Padahal waktu kita celaka mungkin kita sendiri. Pertama kita sendiri. Waktu kita salah, diri kita yang salah. Orang kita dikasih kemampuan untuk dikasih privilege, dikasih kehormatan, dikasih satu untuk milih. Ya pilihan kita yang salah. Tapi kita cari pembenaran. Karena kita apa? Kita tidak jujur. Mari kita jujur sama diri kita sendiri. Kita mudah menyalahkan keadaan ketika kita gagal. Padahal kita tahu bahwa kesalahan ada pada kelemahan kita, ada pada kelalaian kita, kemalasan kita, ya, ketidaktahuan kita, nggak mau nanya, gitu ya. Kalau kita sesat, kita bilang apa? GPS-nya salah. Ya, padahal kita mungkin ikut GPS-nya setengah-setengah, atau mungkin memang GPS-nya salah. Ketika kita mudah mengasihani diri kita sendiri, kita gampang sekali bilang, aduh saya mah gini dah gimana tuh ya. Ketika kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita pengharapan, kita masih mengasihani diri karena mungkin lebih mudah. Untuk jujur sama diri kita sendiri itu nggak gampang, itu sulit. Tetapi pada siang hari ini, pagi hari ini, mari, saya nggak tahu kapan terakhir kali kita mengakui sama diri kita sendiri semua kelemahan. Berani bilang sama Tuhan, gak usah bilang sama teman, gak usah bilang sama saudara, gak usah bilang sama mama sekalipun, tapi berani jujur di hadapan Tuhan, memang saya yang salah Tuhan. Kemarin itu saya yang melakukan ini Tuhan. Otak saya ini yang nggak dikuduskan. Mata saya ini Tuhan yang ngelihat aja, jadi aja kepengen, jadi aja belanja, jadi aja beli online. Nafsu saya ini. Mari kita jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri sendiri. Kita akan jujur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita jujur kepada diri kita sendiri, kita sedang membiarkan terang itu menyinarkan cahayanya sehingga hati nurani kita, sehingga mata hati kita akan melihat. Tetapi kalau setiap kali kita dihalangin, hati-hati, dikatakan dalam firman Tuhan, hatinya membatu, hati-hati, mata rohani kita jadi buta, udah gak bisa lihat lagi, semuanya jadi gelap. Sebelum itu terjadi, mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, selidiki hati saya, lihat hatiku, apakah aku sungguh benar-benar mengasihi Tuhan. Biarkan aku melihat segala kebaikan-Mu. Saya undang para pemusik untuk nyanyi. Kita mau nyanyikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Engkau. Tuhan yang Maha Tahu, yang menilai hati kita. Seringkali kita pikir orang lain gimana nilai kita, sehingga kita mulai menipu diri kita sendiri. Nggak punya duit, tapi kita coba gaya-gayaan, banyak kan? Ya, terus di TikTok, di Instagram, sampai siapa orang Indonesia, siapa saya nggak mau ingat ya, tapi banyak di antara mereka. Saya pernah cerita sama ibu-ibu teman-teman sini karena ini pengalaman saya waktu saya pergi ke H&M di mana di Pascal 23. Saya mau fitting gitu ya, cobain baju, terus biasa kasih berapa bajunya, terus saya bilang, oh sekarang cuma maksimal berapa ya? Iya Bu, soalnya
waktu kita pribadi dengan Tuhan saat ini. Sambil kita nyanyi lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang melihat hidup, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat tetap setia. Biarkan musik memainkan lagu ini dengan lembut. Saya mau bacakan satu ayat. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati kita. Hanya cahaya terangnya yang akan menyinari kita. Darahnya yang menyucikan kita. Mungkin kita punya trauma masa lalu. Kita punya kenangan memori yang menyakitkan kita sampai saat ini. Tuhan sanggup mengubah itu menjadi ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan di dalam Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang
Kami boleh mendapat kemenangan demi kemenangan. Waktu kami harus berdoa, waktu kami harus membaca firman Tuhan, waktu kami harus esensi, harus belajar tentang firman Tuhan. Bahkan ketika kami melakukan pekerjaan kami sehari-hari, aktivitas kami sehari-hari, cahaya terang-Mu akan memperlihatkan Engkau yang nyata dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu, bahkan ketika Engkau mau mengajari kami, ketika itu tidak enak Tuhan, kami boleh melihat bahwa tangan-Mu memegang kami. Ketika kami harus melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, kami boleh rasakan, kami boleh tahu, kami boleh jelas gadamu dan tongkat-Mu. Itu yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berterima kasih. Amin. Tetap di dalam, tetap berdiri, kita akan mulai ibadah. Pada hari ini kami sudah dengarkan firman-Mu. Di masa-masa liburan ini kami akan tetap menjaga hidup kami, menjaga kesehatan kami, menjaga iman kami, menjaga kuduskan kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami akan tinggalkan tempat ini. Berkat-Mu di atas seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami dari ibadah 1 dan ibadah 2. Sekalipun kami tidak banyak yang hadir karena banyak yang sudah memanfaatkan liburan nasional ini untuk berjalan-jalan, untuk fellowship dengan keluarga masing-masing. Kami menyerahkan juga mereka di dalam Tuhan. Biarkan berkat-Mu juga bersama-sama dengan sertai mereka ketika mereka kembali ke rumah mereka masing-masing dari liburan mereka. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini, apapun yang kami lakukan. Mungkin hari ini ada sesuatu yang akan kami kerjakan, Tuhan juga menolong kami. Semua usaha kami, bisnis kami, rumah tangga kami, anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu semua keperluan kami Tuhan pasti cukupkan dan sediakan selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk indahnya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, angkatlah persembahan-Mu di hadapan Tuhan. Bapak, ini juga persembahan kami. Kami akan bawa ke rumah Tuhan. Ketika kami bawa ke rumah Tuhan, kami sedang mengucap syukur karena kami dapat membawanya. Kami memberikannya dan memasukkan ke dalam kotak persembahan. Kami mau membawa dengan bangga, dengan bahagia, karena kami dapat menjadi bagian yang dapat memberikan kepada Tuhan. Kami tahu apapun yang kami berikan, seberapapun yang kami berikan, tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang tak terhingga dalam hidup kami, seberapapun tidak bisa menggantikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami mau belajar mentaati Tuhan. Kami mau belajar memberi kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Dan kami tahu apa yang kami beri menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Seluruh rangkaian ibadah dari ibadah 1 dan 2 sudah berakhir. Dan hari ini kami sempurnakan berkat kami dengan berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau jangan khawatir, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut karena Tuhan di pihakmu dan tetap bersama-sama dengan engkau. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, pulanglah engkau. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saudara orang-orang kudusnya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Shalom.